apa kemudian tanggapan juga dari pegiat anti korupsi soal ujung aliran dana setiap generasi Limpo ini, termasuk dugaan adanya dana dalam kasus pemerasan pimpinan KPK? Dalami hasil penggeledahan yang dilakukan di Kementerian Sosial untuk kasus korupsi bansos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Salsabila Lera Putri dari Prodi D3 Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan sosialisasi tentang apa itu korupsi. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak apa itu korupsi? Apa itu korupsi? Tidak. Oke. Korupsi adalah penyalahgunaan atau penyelewengan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Nah, korupsi ini dapat merugikan negara dan masyarakat serta mengancam prinsip keadilan sosial. Nah, kalian tahu nggak sih apa aja macam-macam korupsi? Enggak. Sama sekali? Iya. Waduh, ternyata minim sekali ya pengetahuan mereka tentang korupsi. Tenang, bakal kakak jelasin kok. Korupsi itu ada 7. Pertama, kerugian keuangan negara. Kedua, penggelapan dalam jabatan. Ketiga, itu perbuatan curang. Keempat, itu ada pemerasan. Kelima, ada gratifikasi. Keenam, ada suap menyuap. Dan ketujuh, ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, di antara 7 itu, kalian paling sering mendengar kata korupsi yang bagian mana? Korupsi dana desa. Tahu tuh kan tentang apa itu korupsi berarti kan? Nah, itu termasuk dalam penggelapan dalam jabatan bukan sih? Kurang tahu kalau itu. Nah, korupsi dana desa dapat termasuk dalam kategori penggelapan dalam jabatan. Karena penggelapan dalam jabatan terjadi ketika seorang pejabat menggunakan posisinya untuk menyalahgunakan kekuasaan dan mengalihkan atau menggunakan dana yang seharusnya untuk kepentingan umum, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Korupsi juga ada faktor penyebabnya. Di antaranya, korupsi seringkali didorong oleh kombinasi faktor-faktor berikut. Yang pertama itu ada kurangnya pengawasan dan penegasan hukum. Ketika tidak ada pengawasan yang ketat atau hukum yang ditegakkan dengan baik, korupsi cenderung terjadi. Dan yang kedua itu ada kebiasaan dan budaya korupsi. Dalam beberapa masyarakat, korupsi sudah menjadi kebiasaan sehingga sulit dihilangkan. Nah, yang ketiga itu rendahnya pendapatan gaji yang rendah bagi pegawai pemerintahan, kadang menjadi alasan untuk menjadikan korupsi. Nah, teman-teman sering nggak sih mengerasa kalau kalian udah melakukan tindakan korupsi? Kenal? Di mana? Di rumah. Kemarin tuh disuruh ini beli bahan makanan. Ke warung. Tapi baliannya gua ambil kemarin itu. Nah, itu termasuk korupsi loh, Iya. Kak. Jadi, teman-teman harus hindari yang seperti itu. Itu menjadi contoh kecil yang bisa menjadi dampak yang sangat besar untuk negara ini. Nah, teman-teman, korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas. Nah, mari teman-teman kita berantas korupsi. Untuk menekankan angka korupsi, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pencegahan. Pencegahan dapat dimulai dari anak-anak seperti kita sekarang, remaja, dan menanamkan pendidikan anti korupsi di kalangan kita ini. Maka ayo berantas korupsi.